Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa kita. Kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati dan diri kita. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan sehingga hari lepas hari kami boleh menikmatinya dengan penuh syukur dan sukacita. Dan malam hari ini kembali kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar, membaca dan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Tuhan terangi kami, Tuhan beri kami hikmat sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Bagian ini diberi judul Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, sekian jauh pembacaan firman kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu di sore hari menjelang malam tiba-tiba langit gelap dan tidak lama kemudian turun hujan yang begitu deras. Petir menyambar-nyambar, kilat dan seterusnya, sampai angin juga begitu kencang. Saat itu saya sedang di rumah sendiri, tetapi bukan itu yang membuat saya ciut hati. Saya mengingat bahwa jam-jam itu adalah jam-jam suami dan anak-anak pulang. Kemudian saya langsung berusaha untuk menelpon mereka satu persatu. Saya bingung ya, saya telepon tetapi tidak satu pun yang merespons. Saya semakin kalut ya, semakin galau ya, semakin takut juga gitu. Saya ulangi lagi semua, saya telepon tapi tidak ada yang merespons. Kemudian saya duduk diam, saya berusaha menenangkan diri. Kemudian saya juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan bisa menenangkan saya. Dan setelah saya tenang, kembali saya mengulangi, saya mencoba menghubungi mereka satu persatu, dan saya mendapatkan respons dari mereka bahwa mereka dalam keadaan yang baik seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Mazmur yang kita baca tadi juga menggambarkan bagaimana pemazmur berada di dalam ketakutan mereka. Bagaimana pemazmur digambarkan sedang di dalam kekhawatiran mereka. Apa yang membuat mereka takut? Apa yang membuat ia begitu galau dan khawatir hingga ia memohon pertolongan dari Tuhan Allah? Kita melihat di sini bahwa saat itu bangsa Israel ketika akan pergi ke Bait Allah di Yerusalem, mereka harus melewati lembah, mereka harus melewati gunung-gunung yang tentu saja beresiko adanya binatang buas atau mungkin juga kawanan-kawanan perampok. Kita ingat cerita tentang seorang Samaria yang baik hati yang dirampok. Nah, yang dia menolong seorang yang dirampok. Nah, itulah kejadiannya ya. Jadi begitu mengkhawatirkan. Jangan kita bayangkan seperti saat ini ketika kita melakukan perjalanan menuju ke gereja yang bisa kita tempuh dalam waktu 5-10 menit saja, dan dengan perjalanan yang begitu mudah. Tetapi saat itu mereka harus menempuh perjalanan yang sulit dan berbahaya. Nah, itu yang digambarkan di dalam
Mazmur 121 yang tadi kita baca. Nah, kita bisa melihat betapa pemazmur ini memiliki ketakutan ketika akan melangkahkan kaki keluar rumah menuju ke bait Allah itu, karena mereka sudah mengetahui kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi di dalam perjalanan mereka. Nah, hari ini kita akan mempelajari dua hal dari bagian ini. Yang pertama, di ayat yang pertama dan yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di sepanjang perjalanan itu tentu ada banyak bahaya lain selain dari binatang buas dan perampok atau kejahatan-kejahatan yang akan mereka jumpai di jalan. Mereka mungkin bisa saja kekurangan air karena menempuh perjalanan yang sedemikian jauh, atau mungkin tersesat, atau bahkan tergelincir dan jatuh ke jurang, bertemu dengan binatang buas, dan masih banyak hal-hal yang menimbulkan ketakutan bagi mereka. Nah, karena itu mereka berjalan berkelompok untuk menjaga atau melindungi diri mereka. Bisa dalam kelompok kecil bersama dengan keluarga, bisa juga dilakukan dalam kelompok besar bersama dengan teman-teman dan banyak orang lainnya. Nah, di tengah ketakutan demikian, pertolongan yang dapat mereka andalkan hanyalah dari Tuhan, yang disebutkan di ayat yang kedua tadi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan digambarkan seperti penjaga yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Namun ancaman bahaya yang sewaktu-waktu menghadang bisa saja menyurutkan niat mereka untuk pergi beribadah. Namun ternyata tidak. Hasrat mereka untuk berjumpa dengan Allah mengalahkan ketakutan mereka. Dan iman mereka dapat menerobos ketakutan tersebut untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Karena itu Mazmur 120 ini dinyanyikan sebagai nyanyian ziarah untuk memberi penguatan kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju ke bait Allah. Abraham Maslow, seorang psikolog dari Amerika, dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa kebutuhan paling dasar dari seorang manusia adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, kemudian atau tempat tidur, atau yang sering kita kenal dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, menjadi kebutuhan yang begitu utama. Setelah itu baru diikuti dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, yakni kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan eksistensi atau pengakuan diri. Nah, dari hal-hal yang kita baca tadi, ketika kita melanjutkan dengan ayat yang ketiga dan keempat yang berisi sebuah pengakuan bahwa Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Siapa yang sanggup berjaga sepanjang hari tanpa beristirahat? Ya, petugas keamanan pun mereka bertugas dengan kurun waktu tertentu. Tidak mungkin mereka akan berjaga selama 24 jam penuh. Tentu saja hanya kepada Tuhan kita mempercayakan keselamatan dan ketenangan hidup kita. Dengan setia, taat, dan percaya akan pertolongannya, maka Ia akan memberikan ketenangan itu. Yesaya 30 ayat 15b mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Seringkali dalam kekalutan dan ketergesaan seseorang tidak dapat berpikir jernih untuk memutuskan atau memikirkan suatu hal. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal, yang saya alami ketika saya mengalami ketakutan, kekhawatiran, saya tidak bisa berpikir dengan jernih, saya tidak bisa melakukan sesuatu dengan tenang. Tapi ketika saya bisa menenangkan diri, saya berdiam diri, bahkan kemudian berdoa, Tuhan memberikan ketenangan di dalam hati saya, dan kemudian saya bisa melakukan hal-hal itu dengan lebih terkontrol, bisa lebih melakukan hal-hal tersebut dengan baik. Nah, dari Yesaya 30 ayat 15b tadi kita diingatkan bahwa ketika kita tetap tenang, maka kita akan dapat menguasai hati dan pikiran kita, dan disitulah Tuhan memunculkan kekuatan kita. Justru di dalam ketenangan kita, Tuhan memunculkan kekuatan kita.
Bagian yang kedua dari ayat 5 sampai ke 8 adalah sebuah penegasan bahwa pertolongannya selalu hadir di dalam perjalanan hidup kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Demikian juga yang dilakukannya kepada umat Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Bait Allah. Kita juga mengingat bagaimana pertolongan Tuhan ketika bangsa Israel keluar dari pembuangan. Hal ini dibuktikan ketika Tuhan membebaskan umatnya. Tuhan memakai tangan Raja Koresi untuk membebaskan umat Israel dari pembuangan. Ayat 7b tadi kita membaca, ia akan menjaga nyawamu dalam keadaan yang menakutkan sekalipun, dalam keadaan yang mengkhawatirkan sekalipun, Tuhan tetap akan menjaga kita. Tidak ada lagi yang perlu kita takutkan atau kita khawatirkan ketika kita taat, setia, dan percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menjaga kita. Dalam kehidupan kita, Tuhan juga mengingatkan kita bahwa ada saudara-saudara di sekeliling kita yang juga akan menjadi teman seperjalanan dalam hidup kita. Demikian juga sebaliknya, kita pun juga harus menjadi teman bagi mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Seperti Raja Koresi yang Tuhan pakai untuk menolong bangsa Israel keluar dari ketakutan mereka dan kekhawatiran mereka dari pembuangan. Demikian juga hidup kita bagi teman-teman seperjalanan di dalam kehidupan kita. Mereka juga harus menjadi bagian dalam hidup kita yang kita rangkul untuk berjalan bersama. Seperti bangsa Israel yang berjalan bersama secara berkelompok menuju ke Bait Allah. Disinilah kita berperan sebagai teman dan sahabat di dalam perjalanan hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara, seorang biarawan memberikan sebuah ilustrasinya bahwa di dalam sebuah buku ada bagian tepi yang kosong, yang tidak tercetak dengan tulisan atau yang tidak ada tulisannya, ya, yang bagian tepi-tepi yang kosong itu. Nah, biarawan tersebut mengandaikan dirinya itu adalah bagian tepi buku yang kosong itu. Mungkin bagi kita itu tidak berarti, karena kalau kita membaca buku tentu saja yang kita baca, yang kita perlukan ya yang tercetak, yang ada tulisannya. Bagian tepi ya biarkan kosong seperti itu, kita bahkan tidak menghiraukan. Tetapi pernahkah kita membayangkan seandainya sebuah buku itu penuh dengan tulisan tanpa ada sisi yang kosong? Tentu saja itu akan membingungkan yang membaca gitu ya, karena akan penuh memenuhi seluruh isi halaman itu. Nah, sesuatu yang sepertinya tidak berarti ternyata justru sangat dibutuhkan. Ya, kalau tadi kita mengandaikan atau kita membayangkan sebuah buku itu penuh dengan tulisan, tentu saja kita akan kesulitan di dalam membaca. Tetapi ketika buku itu ada sisi kosong di tepi sekelilingnya, maka itu akan mempermudah kita di dalam membaca, juga membuat kita lebih enak di dalam melihat isi tulisan buku tersebut. Demikian juga hidup kita. Dengan adanya ruang kosong, maka hal itu memberi kemudahan kepada pembacanya dan menjadikan halaman-halaman itu mudah dibaca. Seperti halaman kosong pada tepian buku yang seolah tidak ada manfaatnya, namun sebenarnya itu bagian yang sangat menolong pembaca di dalam mengerti dan memahami isi bukunya. Nah, disinilah kita memahami mungkin diri kita tidak terlalu penting bagi orang lain, atau mungkin kita hanya bagian tepi dari hidup orang lain. Namun sesungguhnya betapa berartinya kita. Seperti bagian yang saya sampaikan tadi, Raja Koresi dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel keluar dari pembuangan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Demikian juga hidup kita, yang mungkin kita merasa kita tidak berarti bagi orang lain, tetapi sebenarnya kita juga dipakai Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi bagian dari kehidupan teman-teman dan sahabat kita di dalam perjalanan hidup mereka. Mari kita melihat keluar dan kita akan menemukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita dipanggil, kita diutus Tuhan untuk menjadi penolong juga bagi mereka. Seperti kita sudah menikmati pertolongan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita pun juga harus menjadi penolong bagi orang lain. Seperti kita percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya juru selamat yang dapat menolong hidup kita, maka kita pun juga
sebaiknya juga meyakinkan teman-teman, saudara, sahabat kita untuk mereka juga dapat menikmati pertolongan Tuhan melalui hidup kita. Dan juga kita percaya bahwa Tuhan yang setia itu senantiasa menepati janjinya untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Sebuah lagu mengingatkan saya bahwa dalam situasi apapun Tuhan akan menjaga. Dalam situasi apapun yang menimpa kita, Tuhan senantiasa menjaga hidup kita. Naungan kasih-Nya melindungi kita. Bahkan ketika kita menanggung beban berat, Tuhan menjaga. Ketika masa depan kita kelam pekat, Tuhan menjaga. Dan malam hari ini kita bersyukur ketika kita diingatkan bagaimana Tuhan menolong perjalanan hidup kita. Ketika kita berada di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran kita, Tuhanlah penolong kita. Dan kita juga harus mengingat bahwa kita juga diundang, kita juga dipanggil untuk menjadi penolong bagi sesama kita. Kita akan mendengarkan lagu itu dan biarlah itu boleh menjadi perenungan di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan menjaga hidup kita. Dan bila Anda merasa sendiri, terabaikan, kesepian, ingatlah bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada sahabat, ada saudara, ada keluarga di sekeliling kita. Dan terlebih, ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong kita. Tuhanlah penolongku. Amin.